Sekarang lo nyesel kan? Sekarang lo kesel kan? Halo, hai sahabat terkasih yang melihat saya saat ini lewat YouTube. Hari-hari ini kita melihat kalau di zaman sekarang, di masa-masa COVID, semua orang itu banyak menggunakan sosial media untuk berinteraksi karena prosedur kesehatan juga menyarankan untuk jangan terlalu banyak keluar dan cukup di rumah saja. Jadi sehingga di masa digital ini orang banyak memanfaatkan yang namanya sosial media untuk melakukan aktivitas dan berinteraksi. Kita juga banyak melihat bermunculan orang-orang yang kaya dan mereka juga bisa menunjukkan kekayaan mereka lewat sosial media, sehingga orang-orang sekarang ini semakin terlihat kekayaan-kekayaan dan orang-orang yang kaya. Tapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang mau menunjukkan kekayaan, mau membicarakan bahwasanya mereka kaya dan mau bilang ke seluruh dunia mereka punya kekayaan. Mereka punya kekayaan. Mereka punya kekayaan. Lo bisa apa gitu ya kan? Nah, sehingga Sekarang lo nyesel kan? Sekarang lo kesel kan? Nah, sehingga akan banyak juga orang-orang yang saat ini merasa menyesal kalau dia tidak kaya dan menyesal kalau dia tidak bisa kaya. Ya, kenapa? Ya, banyak orang yang ditinggalkan pasangannya karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dia tidak bisa, bukan memenuhi kebutuhan saja, kalau hanya sekedar kebutuhan mungkin ya cukup lah, tapi tidak bisa menghidupi dengan gaya yang berfoya-foya, dengan gaya yang berlebih. Istilahnya mau jalan ke sana, jalan ke sini, ke luar negeri, mau kemana saja yang disuka, mau beli A, mau beli B, mau beli mobil mewah, mau beli rumah mewah, tas mewah, baju mewah, nggak bisa semuanya, sehingga mereka banyak yang ditinggalkan, mereka banyak yang dibully, mereka banyak yang putus asa, mereka banyak yang merasa gue ini kasihan banget gitu ya kan. Artinya karena orang melihat sosial media sekarang banyak istilahnya saya beli ini, saya punya itu, sehingga banyak orang yang menjadi menyesal tidak menjadi orang kaya. Sekarang lo nyesel kan? Nah, jadi saudara, ternyata dalam Alkitab itu ada orang yang ditawarkan, seorang anak muda yang ditawarkan kekayaan dunia ini. Dan bahkan dia bukan hanya sekedar anak muda, dia adalah seorang guru, dia seorang pemimpin besar sampai sekarang ya, dan dia berhasil membimbing beberapa orang untuk meneruskan kepemimpinannya. Semua orang pasti tahu yang namanya Yesus. Yesus ini pernah ditawarkan untuk memiliki kekayaan seluruh dunia ini, kemegahannya, kalau dia sujud kepada si setan yang jahat.
Sekarang lo nyesel kan? Sekarang lo kesel kan? Yeah. Tapi dia bilang apa? Hanya Tuhan yang patut disembah dan sujud kepadanya. Tidak ada yang lain. Sehingga dia tidak mau menerima tawaran si jahat untuk sujud kepadanya karena dia bukan Tuhan. Artinya kekayaan itu tidak membuat dia mau tunduk kepada apapun kecuali Tuhan. Nah, saudara, kita tahu siapa itu Yesus Kristus. Ya, Alkitab, firman Tuhan, Injil, dan surat-surat Paulus, dan hampir seluruh, bukan mungkin lagi ya, seluruh firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu mewakili Yesus Kristus. What? Ya, semua itu menceritakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah saudara, Yesus itu datang menjadi manusia, tapi dia mau tunjukkan bahwasanya hanya ada satu yang layak disembah. Ketika dia menjadi manusia, seutuhnya dia tidak memakai kuasanya, dia tidak memakai otoritasnya sebagai Tuhan, tapi dia mau tunduk sebagai manusia, sebagai anak Allah. Tapi dia tidak pernah tunduk kepada yang namanya si jahat. Nah, ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami bulian, ya, dia ditinggalkan sama beberapa orang yang mengikut dia ketika dia hendak ditangkap, hendak disalibkan. Si jahat seolah-olah berkata kepada dia, "Lu menyesalkan, nggak terima tawaran gua untuk jadi pemilik kemegahan dunia." Tidak saudara, dia tidak menyesal. Kalau saudara melihat dalam Injil, itu ada pernah ditulis seorang anak muda yang kaya raya. Dia datang kepada Yesus. Dia katakan kepadanya, "Semua Taurat sudah kulakukan. Semua apa yang diinginkan Tuhan sudah kulakukan. Dan apa yang kau ajarkan aku lakukan. Aku mau mengikut engkau," katanya kepada Yesus. Saudara tahu apa katanya? Kamu belum lakukan ada satu hal lagi. Apa itu? Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, bagi-bagikan, lalu ikut aku. Itu kata Yesus, saudara. Di posisi ini saya rasa terbalik. Karena dia merasakan berat. Sekarang lo kesel kan? Firman Tuhan juga bilang, kalau orang atau kita manusia ini, di mana harta kita, di situ hati kita. Nah, ketika dia mau mengikut Yesus, tetapi hartanya disuruh untuk dijual dan dibagi-bagikan, artinya Yesus tidak meminta orang untuk membawa terlalu banyak harta dunia datang kepada dia, tapi hatinya bahwasanya dia harus mencintai Tuhan sepenuhnya. Nah saudara, kalau saat ini saudara mengalami kehidupan yang berkecukupan, mungkin juga pas-pasan, gali lubang tutup lubang, jangan pernah menyesal. Ada seorang pemimpin yang besar, ada seorang penguasa yang besar, ada seorang yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah mengharapkanmu karena hartamu, tapi karena hatimu mengasihi dia. Kalau kau mengasihi dia,
Mau sekaya apapun kau, mau semiskin apapun kau, hidupmu tidak akan sia-sia. Tapi kalau kau sudah datang kepada Yesus Kristus, kau akan berbahagia. Kenapa? Karena Dia menjamin kehidupan, karena Dia menjamin kebahagiaan, karena Dia memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita tidak diperbudak oleh si jahat. Terima kasih saudara. Semoga Anda jangan pernah menyesal menjadi orang kaya, tetapi semangat, teruslah berusaha, dan sambil berdoa, Tuhan Yesus pasti memberkati, Tuhan Yesus pasti menyertai, dan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kalau kita datang kepada Dia tanpa mengandalkan apapun, tapi cukup buat Yesus di hatimu, maka Dia tetap menyertai kita selamanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aku harap kalau Anda sudah mendengar sampai saat ini, sampai di detik ini, berarti Anda menerima apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin tidak setuju sepenuhnya, tapi aku harap semuanya bisa setuju. Nah, mungkin bisa tinggalkan komen ataupun like ya. Kalau memang saudara senang, bisa subscribe, bisa share ya, dan bisa juga di download video ini untuk bagikan ke semua teman-teman lewat sosial media lainnya. Terima kasih, sampai ketemu. Saya Tommy. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda.